Orang usaha itu yang Nggih. modal utamanya adalah keberanian memulai. Keberanian nomor. Iya, kalau kita walaupun kita udah ahli tapi nggak ada keberanian ya nggak bisa. Nggih, 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 nggih. Kalau walaupun kita hanya punya ilmu sedikit, Nggih. tapi ada keberanian untuk memulai usaha itu, nanti lama kelamaan dari pengalaman itu bisa Nggih. terus atau cari guru. Cari guru nggih. Nah, paling tidak seperti saya itu kan cari guru dari YouTube. Bisa dilaler terus nggak kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa di channel YouTube Martin Madrasah Diniyah MTI Jakarta. Pada kali ini kami berkunjung ke cabang Pakem seperti itu bertemu dengan salah satu warganya yang kebetulan mempunyai usaha yang unik seperti itu. Sebelum kita masuk di pembahasan bagaimana usaha beliau dan bagaimana pengembangan beliau sehingga menginspirasi ya, maksudnya dapat inspirasi untuk mengembangkan bisnis ini, kita sapa dulu nih. Selamat siang Pak Bisri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin itu kan saya dengan teman-teman itu coba untuk mengulik beberapa usaha-usaha warga seperti itu. Nah, usaha warganya itu kan kami kan agak terbatas soal informasi ya. Akhirnya kami mengumpulkan beberapa informasi, kemudian ada katanya ada usaha unik. Usaha yang mungkin ada banyak orang yang usaha apa kayak gini. Saya usaha yang agak dalam arti menjijikan seperti itu gitu Pak. Nah, ini terus kemudian akhirnya kami menghubungi Pak Bisri untuk wawancara bagaimana tuh pengembangan usahanya. Jadi usahanya itu namanya apa nih Pak? Karisma Magot. Karisma Magot seperti itu. Jadi itu bentuknya itu seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan gambarnya pripun Pak? Oh, okay. Usahanya berbentuk itu Pak. Kalau saya usahanya Magot itu makanan makanan ternak dan ternak unggas terutama ya. Ternak unggas, kemudian ikan. Nah, itu Magot itu menurut penelitian itu berprotein tinggi. Oh, bentuk Magot itu pripun maksudnya jenengan bisa kan mungkin Magot itu kan masih asing gitu Pak. Ya. Nah, nanti ada cuplikan beberapa bentuknya, tetapi mungkin jenengan bisa menjelaskan bagaimana bentuk Magotnya dari sejenis apa seperti itu. Magot itu bentuknya memang kayak menjijikan ya. Itu kayak masih tahu tuh belatung. Iya. Belatung yang biasanya itu kan nempel di bangkai. Kalau belatung itu biasanya kan dari lalat rumah atau lalat hijau. Kalau Magot ini dari lalat BSF atau Black Soldier Fly. Bedanya lalatnya apa itu Pak? Oh, beda. Nanti lalatnya itu hitam tapi agak panjang seperti tawon lah. Berarti usaha Magotnya itu berarti kan belatung ya Pak? Iya. Berarti kan ketika nanti belatung kemudian jadi lalat, berarti sebelum jadi lalat udah dijual atau Pak? Oh, siap. Jadi nanti saya kan mulai dari ini ya, dari beli bibitnya itu dari prepupa. Prepupa itu artinya kalau macam ulat itu kepompong. Nah, itu nanti kalau prepupa itu jadi pupa, kemudian jadi lalat itu lalat BSF itu, terus nanti bertelur. Nah, bertelur nanti telurnya itu baru ditetaskan. Gitu. Ditetaskan, setelah netas nanti jadi baby Magot, terus nanti dibesarkan jadi Magot. Oh, dari jadi Magot sih. Pak, biasanya itu kan kalau belatung itu kan ada di barang-barang bangkai seperti itu. Yang biasanya kalau kita bicara tentang belatung itu kan kadang-kadang betul Pak ini di mayat seperti itu ataupun terus kemudian juga ada yang hewan mati seperti itu kan
biasanya kan kita lihat belatungnya putih-putih gitu, putih-putih red seperti itu. Nah, Iya. kalau di maggot yang ini tuh pripun Pak? Maksudnya kan dibangkai atau pripun untuk media hidupnya seperti itu Pak? Kalau bentuknya hampir sama ya, Hampir sama cuman sih. ada perbedaan. Kalau belatung yang dibangkai itu memang bulat, apa itu, gilik gitu. Gilin sih. Kalau yang apa ini, yang maggot ini agak gepeng. Agak gepeng. Iya. Kemudian untuk pembudidayaannya itu memang dikasih di media namanya biopon. Biopon. Iya. Jadi nanti media itu bisa dari apa itu, beton atau dari papan gitu. Nempelnya itu gimana Pak? Nempelnya di barang, maksudnya kalau biasanya kan kalau belatung itu di bangkai. Kalau itu pripun Pak itu? Itu enggak nempel. Jadi Sih. nanti kasih media, jadi biopon. Kalau Iya. cara budidayanya itu biopon, nanti terus dikasih media. Kalau saya pakai ampas kelapa, Ampas kelapa sih. iya, baru nanti ditebarkan itu baby maggot. Baby maggot. Iya. Kalau baby maggotnya udah, baru kasih makanan. Makanan itu dari sampah pasar bisa, atau kotoran kuhil, kotoran hewan. Oh, Bisa. iya. Oh, berarti bukan nempel di bangkai gitu nggak? Bukan. Oh, iya. Dan itu memang secara kehidupan memang maggot itu bukan ke bangkai ya Pak? Dalam arti bukan belatung yang ada di bangkai ya Pak? Dan walaupun sebenarnya dia juga doyan juga di bangkai. Jadi iya. maggot ini adalah penghancur sampah. Oh, iya. Jadi bukan kalau di belatung ya di pikiran orang itu kan ada di bangkai itu berarti menghancurkan bangkai. Kalau ini memang menghancurkan sampah seperti itu nih. Dulu itu gimana? Kok kepikiran untuk dalam arti kan ketika berdagang ya Pak, apalagi di lingkungan majelis MTA seperti itu kan, berdagangnya itu kan hal yang nyata. Maksudnya nyata itu kadang-kadang mungkin dagang baju atau dagang makanan, kuliner seperti itu. Dulu itu kepikiran untuk usaha maggot itu pribun Pak. Oh iya. Kan agak aneh seperti itu Pak. Itu pribun Pak itu dulu. Iya. Ceritanya memang agak ini ya, agak nyeleneh gitu. Oh anjir. Awal-awalnya itu memang tadinya kan saya di Rongsok. Di Rongsok anjir. Nah, saya jual di Rongsok. Nah, pas kebetulan belum lama, sekitar 1 tahunan lah, terus corona ini, otomatis Rongsok kan nggak bisa masuk kampung. Terus yang jual juga nggak ada, saya beli juga nggak bisa masuk kan. Dalam kebingungan itu saya tuh lihat YouTube. Nah, kebetulan kok ada usaha yang agak unik ini. Itu terus saya pelajari terus, akhirnya saya tertarik dengan maggot itu. Kemudian ya saya mulai banting setir dari Rongsok terus ke budidaya maggot. Jadi terhitung masuk di bisnis maggot ini ya Pak, itu berarti awal corona gitu Pak? Awal corona berarti mungkin hampir baru 1 tahunan gitu Pak, hitungannya. Tetapi Pak Bisri ini kan salah satu pionir gitu, berarti mungkin di kalangan MTA seperti itu, apalagi perwakilan Yogyakarta itu kan mungkin yang pertama kali punya ide untuk membudidayakan maggot seperti itu. Nah, saya tertarik dengan tadi kan bercerita tentang karena corona banting setir akhirnya usaha maggot dari YouTube seperti itu Pak. Itu kan Pak? Berarti kan menurut Bapak ini Pak, untuk usaha seperti itu apakah perlu untuk harus ahli dulu atau pribun? Maksudnya karena tertekan suatu keadaan akhirnya harus memutar. Jadi maksud saya bagaimana orang itu bisa usaha dengan baik itu sebenarnya kuncinya apa Pak seperti itu Pak? Ya kalau namanya orang usaha itu yang modal utamanya adalah keberanian memulai.
keberanian memulai. Iya, kalau kita walaupun kita udah ahli tapi nggak ada keberanian ya nggak bisa. Anjir, anjir. Kalau walaupun kita hanya punya ilmu sedikit, Oke. tapi ada keberanian untuk memulai usaha itu, nanti lama kelamaan dari pengalaman itu bisa. Anjir. Terus atau cari guru. Cari guru anjir. Nah, paling tidak seperti saya itu kan cari guru dari YouTube. Anjir. Lah, dulu kepikirannya ketika lihat YouTube terus mungkin ada usaha seperti Magot itu, Magot nih Pak, itu Nggih. itu yang dipikirkan apa Pak itu Pak? Oh iya. Di dalam YouTube itu banyak sekali maggot Iya. itu. Jadi maggot ini kan solusi pakan ternak unggas dan ikan berprotein tinggi. Berprotein tinggi. Iya. Tapi kan saya belum bisa menerima itu kebenarannya toh. Makanya saya terus belajar, terus saya praktekkan, terus akhirnya saya tertarik terus terjun itu. Saya mesti memikirkan tujuan saya itu untuk pakan ternak atau untuk bisnis dijual. Itu memang harus dipikirkan dulu itu. Iya. Tapi saya kan terus nyoba piara ayam. Jadi atas itu tak kasih ayam, bawahnya ayam itu maggot. Oh. Jadi sekalian biar kotorannya biar dimakan maggot. Iya, jadi kandang ayamnya bersih, ayamnya sehat. Terus maggotnya juga jalan untuk makan ayam. Jadi apa namanya, mutusimbialisme gitu. Mutualisme. Simbolisnya mutualisme. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Iya. Seperti itu. Jadi berarti awalnya itu kan dari itu di atasnya ayam, kemudian bawahnya itu maggot. Itu dari YouTube atau Dari YouTube juga. Ke YouTube juga. Iya. Berarti kan itu dari ayam. Saya ayamnya itu mengeluarkan kotoran dimakan oleh maggotnya makan lagi sama ayam. Jadi itu kan dulu kan belum ada maggot nih Pak. Dalam arti dengan maggot itu perkembangan ayamnya Pak? Atau maksudnya ada perubahan betul Pak secara perkembangan ayam? Kalau ayamnya alhamdulillah itu sehat semua. Jadi kalau ayam dikasih makan maggot itu sehat, tanpa obat pun saya praktekkan itu udah tetap sehat, nggak usah divaksin. Sehat. Saya pelihara waktu itu 100% hidup semua, nggak ada yang sakit. Dan dari situ kan berarti kalau bisnis sekarang ya Pak, itu berarti memang hanya maggot atau memang ayamnya juga dikembangkan Pak, atau gimana itu Pak? Kemarin gini, waktu ayam itu kan saya kalkulasi itu untuk maggotnya itu nggak masuk di perhitungan pengganti pakan. Jadi istilahnya apa ya, rugi gitu aja lah ya. Rugi, soalnya kalau maggotnya dijual itu udah jadi duit. Ini tak kasih ayam, ayamnya hanya menguntungkan sedikit gitu. Untuk beli makan pabrikan itu kemarin kan saya coba hanya 100 ekor ayam. Nah itu kalkulasi 70 hari itu saya untung 800.000. 800.000 kan berarti 2 bulan lebih toh. 2 bulan lebih itu kalau saya jual maggot aja itu 800 pasti dapat lah. Ya. Dan itu lebih sedikit waktunya seperti itu. Iya. Nah, kemudian pada acara apa ya, ada Ustadz Bambang, itu ada Pak Buma, ada Pak Ibnu itu datang, terus ngobrol-ngobrol, terus Ustadz Bambang itu bilang, mending mentok aja. Saya dulu pernah mentok Pak, tapi belum sampai berhasil, udah sakit tau. Sebenarnya entok itu lebih bagus untuk apa itu, semua serat itu bisa jadi daging. Nah, kemudian Ustadz Bambang, saya pikir-pikir kan, Ustadz Bambang udah pulang, saya pikir-pikir benar juga. Nah ini mungkin ada
ada kesinambungan antara maggot dengan entok. Entok, nggih. Karena dari sampah pasar itu yang bagus saya giling untuk makan mentok. Mentok, nggih. Sisanya yang jelek tak kasih maggot. Nggih. Ternyata memang entoknya juga gemuk, maggotnya jalan. Oh, berarti secara makanan nih, Pak. Iya. Dari berarti kan secara praktek dari ayam kemudian ke entok itu berarti maggot itu memang secara apa nih, makanan dan menghasilkan juga itu ke entok ya, Pak. Iya. Daripada ke ayam gitu, Pak. Sebenarnya Bisa semua. bisa semua. Cuma kalau secara mungkin karena entok itu kan besar, berarti kan secara tubuhnya itu kan apa gitu besar, jadi semuanya bisa langsung terserap dan lebih gemuk gitu Pak. Semua ada ininya ya, ada baik buruknya. Kalau entok itu bisa apa itu? Bisa makannya itu bisa apa namanya? Banyak mungkin enggak, bisa bergantian dengan maggot. Yang baik untuk entok, yang jelek untuk maggot. Tapi kotoran entok ini karena kandangnya kan nggak dipanggung, nah itu yang jadi masalah lagi. Oh, biasanya kan kotorannya itu langsung dimakan maggot, jadi kerjaan lagi. Tapi kalau ayam kan bisa, buatan dari berarti kan kayak entok kan harus agak basah gitu Pak, masih agak lembab, jadi nggak bisa kalau ada di kandang nggak bisa gitu. Tapi kalau ayam itu harus, mas berarti kan biasanya di kandang seperti itu, dan kotornya bisa langsung dimakan ke maggot. Sebenarnya bisa juga kalau entok itu untuk dipelihara daging ya. Itu rencana saya kan gitu. Jadi bekas nanti kandang ayam itu tak kasih anak-anak mentok yang untuk di daging. Jadi nanti kotorannya bisa untuk maggot juga, maggotnya juga bisa untuk entok. Oh, jadi. Jadi ini menarik sekali gitu. Jadi usaha yang sebenarnya tidak terpikirkan. Maksudnya dalam arti kan secara pengetahuan mungkin belum banyak yang tahu tentang maggot itu seperti apa. Kemudian juga tidak terpikirkan bahwa belatung itu dapat menjadikan suatu usaha yang profit seperti atau menguntungkan seperti itu. Nah, mungkin banyak bertanya gitu Pak, untuk modal itu pribadi Pak. Yang penting kan kalau usaha itu kan pasti selain kita menerangkan bagaimana usahanya berkembang ataupun bagaimana proses itu, tapi kan mungkin ada yang bertanya Pak, untuk modal untuk maggot itu pribadi itu mungkin kandangnya dan itu pribadi Pak itu Pak. Kalau maggot itu kan gini, sebenarnya kalau untuk makanan kan bisa cari di pasar gratis istilahnya kalau mau cari. Tapi untuk kandang memang harus modal besar. Nah, seperti kemarin kan saya habis rongsok itu, terus saya banding setir ke maggot, saya jual carry saya, pickup saya untuk bikin kandang maggot. Nah, udah selesai saya piara maggot, didai maggot, tapi udah agak jalan. Saya kan mesin kecil ya untuk mencacah sampah. Nah, kebetulan di cabang Pakem ini kan ada namanya usaha bersama. Usaha bersama itu saya ajukan pinjaman 5 juta waktu itu. 5 juta untuk beli mesin yang agak besar. Ternyata pinjaman saya di ACC, saya beli untuk mencacah sampah pasar itu. Berarti kalau di total untuk modal awal itu berapa? Maksudnya dalam arti mungkin jenengan kalkulasi mawon, paling boten secara dalam arti kan nggak mungkin cuma kecil nggak Pak? Berarti kandangnya itu agak lumayan besar, dan lalu itu kalau secara modal kira-kira pinten nggak Pak? Kalau modal maggot itu sebenarnya fleksibel ya. Kita mau kecil ya juga bisa, gede juga bisa. Kebetulan saya kemarin itu mikirnya tuh agak gede gitu loh. Jadi modalnya itu ya mesti gede gitu. Tetapi ketika mungkin gitu Pak, mungkin kalau dulu
dulu itu pas ketika merencanakan untuk modal magot itu tidak sebesar itu, apakah outputnya juga kecil Pak? Atau tidak sebesar ini Pak? Iya iya, mestinya ya, kalau namanya usaha itu, kalau saya berpikir semua usaha itu harus mencapai minimal produk ya, Gitu. minimal produknya. Cuman kan kemarin ya karena keterbatasan modal saya, jadi nggak bisa mencapai minimal produk gitu. Jadi. Oh, berarti memang, tapi memang ketika kita mau meniatkan suatu usaha, berarti harus bahasanya all out. Maksudnya all out itu harus sungguh-sungguh dan memang harus yakin, dan kalau memang segini ya berani-berani aja seperti itu. Iya, oke. Jadi, ini tadi kan kita udah bicara soal magotnya itu seperti apa, kemudian perkembangannya bagaimana, terus pakannya juga sudah, kemudian juga tadi udah modal seperti itu. Jadi kan mungkin tadi kan ada sebesar pickup ya Pak ya. Dan menambah untuk mesin cacanya sekitar 5 jutaan seperti itu. Jadi bisa dikalkulasi berapa untuk modalnya. Jadi kalau ada yang mau usaha magot, itu yang pertama memang ya harus ada modal. Dan modal itu ketika kita mengeluarkannya banyak, memang dan berarti ketika pengennya banyak, yang kita untung banyak, berarti kan kita harus mengeluarkan lumayan, dan berarti harus harus all out seperti itu. Nah kemudian untuk keuntungan ini Pak, ini kan selain tadi ada perkembangan, kemudian ada modal, untuk keuntungannya kalau mungkin boleh tahu Pak, untuk ukuran kandangnya berapa gitu Pak? Kalau saya kemarin itu bikin kandangnya itu kan ini, saya ukuran 6 kali 8. 6 kali 8 lumayan gitu Pak. Jadi 6 kali 8 seperti itu. Itu berarti pakai apa gitu? Pakai kotak-kotak seperti kolam, tapi dangkal. Seperti kolam ikan, tapi dangkal. Kira-kira pinten nggak Pak ketinggiannya? Ketinggian itu sekitar 15 sampai 20 lah. Meter? Senti. Oh, senti. Iya, ketinggian. Wah, berarti cuma paling segini ya Pak? Iya. Berapa? Lah untuk keuntungan Pak, ya kan mungkin ada yang terinspirasi untuk usaha magot seperti itu kan, itu keuntungan dengan 5 kali 6 meter seperti itu, dengan modal mungkin secara Pak, biaya produksi, biaya budaya itu berapa Pak sebelum kita bicara keuntungan? Modal total gitu. Biaya untuk memelihara, berarti bulanannya berapa seperti itu Pak? Kalau magot itu udah hitungannya udah nggak ada nggak ada modal, cuman modal awal itu. Modal awal untuk kandang seperti itu. Terus nanti untuk makanan tiap hari itu cuman transportasi ke pasar hari itu. Modalnya nggak jijik aja. Udah nggak jijik seperti itulah. Untuk ini keuntungan Pak. Jadi berarti kan ketika kadang-kadang ada magot itu kan belatung itu kan memang ada keuntungannya. Nah mungkin Bapak bisa menceritakan keuntungannya, mungkin dikalkulasi per bulan seperti itu. Jadi mungkin ada yang mau usaha magot bisa bisa terinspirasi ataupun tertarik seperti itu. Kalau secara keuntungan berapa Pak itu? Iya, kebetulan saya sebenarnya belum sukses untuk. Kebetulan waktu mau berkembang, itu kan ada puting beliung. Lah kandang lalat black shoulder fly saya itu kandangnya diangkat puting beliung, sehingga saya beberapa hari ini kena hujan terus lalat saya banyak yang mati. Terus kemudian saya pusing juga, terus minta bantuan dari cabang ini untuk gotong royong benerin itu. Sampai sekarang ya ini istilahnya baru mulai merintis lagi. Kalau dulu udah lumayan, itu saya pikir kalau penghasilan ya lumayan lah sebenarnya. Mungkin berapa gitu nominalnya dapat berapa? Secara nominal. Yang berarti kan mungkin dengan modal segitu, kemudian secara kalkulasi bulan itu Pak itu Pak. Berapa gitu Pak? Kira-kira berapa Pak? Itu sebenarnya saya belum kalkulasi ya. Tapi kira-kira waktu
udah mau jalan itu, saya itu bisa satu hari jual maggot sekitar 50 kilo. 50 kilo dengan 1 kilonya? 1 kilonya 8.000 untuk orang luar Iya. warga NTA. Kalau warga NTA itu saya jual 7.000. Oh, itu 8 jadi sekitar 400.000 nggak ya? Iya. Jadi satu hari. Ya satu hari, cuman kan orang nggak tiap hari. Iya, iya. Waktu itu bisa saya antar, bisa diambil sendiri gitu. Oh, berarti saat dengan apa nggih wadah nggih Pak? Biobon, ya. Ya, biobon itu 5 kali 6 meter. Berarti Biobonnya itu ukuran saya itu ada yang 3 kali 90, ada yang 2 kali 80. yang tetapi dengan segitu nanti itu kira-kira sekali panen itu 50 kilo nggih Pak? Atau Gini, kalau itu hitungannya gimana? Jenengan sing dapat bisa kalau terangkan. hitungannya itu satu biobon itu tergantung dari kita mengisi telur, jumlah telur. Telur maggot itu biasanya kalau yang udah ahli-ahli itu 1 gram menjadi 3 kilo. 3 kilo sih. Kalau saya cuman 2 kilo, paling tinggi 2,5 1 gramnya. Jadi kalau untuk perhitungan 1 meter perseginya itu sekitar 5 gram. 5 gram. Ji. Berarti memang secara apa nggih? Tapi secara pemeliharaan itu tidak anu nggih Pak? Tidak terlalu susah ya atau gimana Pak? Kalau pemeliharaan tidak susah. Yang penting tidak kena air gitu-gitu. Iya. Dia tuh kalau kena air merambat dia. Setinggi apapun dia bisa ngikutin air itu. Oh, gitu nggih Pak. Waduh. Ji. Intinya harus kering seperti itu nggih Pak? Harus kering. Ya pakan harus tersedia. Jadi kalau dia lapar juga minggat. Pergi dia. Berarti memang secara cost ya mungkin costnya ada di modal, dalam arti modal untuk membuat kandang dan lain-lain Pak. Untuk kesehariannya, dalam arti untuk memberi makan dan ataupun memeliharanya itu memang secara garis besar tidak terlalu susah karena menggunakan barang-barang sisa dan itu kemungkinan gratis karena ada di tinggal kita yang penting jangan jijik seperti itu nih, Pak. Oh, jijik. Dan mungkin ini Pak, untuk yang terakhir nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Untuk tadi kan diceritakan bahwa merintis dari awal corona, kemudian juga udah ada keuntungan, udah ada musibah penting beliau, kemudian ini baru merintis. Nah, ada usaha apa nggih Pak? Dalam arti ada pikiran untuk pengembangan usaha mboten Pak atau pripun Pak? Oh iya. Kalau saya berpikir maggot tetap harus berjalan. Iya. Kemudian saya kembangkan lagi nih mulai dari entok. Oh, entoknya. Jadi yang saya ceritakan di depan itu memang saya niatnya mau saya kembangkan antara maggot dengan entok. Nah, entok ini setelah nanti bisa bertelur, saya akan tetaskan, saya sudah siapkan mesin tetasnya. Terus nanti setelah itu kita pilih yang jantan itu nanti bisa diuntuk daging untuk mengisi kandang yang di atas biobon dan maggot. Berarti memang ada rencana-rencana itu nggih Pak? Ya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk apa nih usaha warga yang sangat menginspirasi ya. Dalam arti memang dengan keterbatasan corona, dengan tekanan usahanya agak terbengkalai gara-gara corona, akhirnya banting setir ke usaha lain yang itu juga diberikan masa-masa seperti itu, dan modelnya hanya dari YouTube seperti itu gitu. Jadi tidak harus kita zaman sekarang itu kan Kalian khusus informasi itu kan udah banyak bisa kita terima termasuk dari YouTube, dan ini tinggal kita bagaimana kita itu berani dan yakin dengan usaha yang akan kita jalani seperti itu. Nah, mungkin itu terima kasih Pak Bisri untuk waktunya. Kami mohon maaf, nanti mungkin setelah ini juga ada kegiatan lagi Pak untuk ke pasar seperti itu. Jadi itu mungkin untuk pertemuan kali ini terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah melihat. Ini salah satu bentuk usaha dari warga MTA di Purwokerto, Yogyakarta yang unik seperti itu. Semoga bisa menginspirasi, dan apabila ada baiknya mari kita ambil, dan apabila ada kurang baiknya mari kita tinggalkan seperti itu.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.